Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Yang pertama, dari Al-Mantiq fil Khitobah, beliau menyebut retorika itu seni dalam berkomunikasi, yaitu satu teknik silogistik yang bertujuan melakukan persuasi. Jadi kenapa silogistik? Ya karena sifatnya deduktif, melalui olah pikiran. Nanti kita lihat ya polanya. Yang kedua, mirip sih tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi orang pintar itu biasanya seperti ini. Barangnya sama, cuma beliau bisa definisi di buku ini begini, di buku itu berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Di Fususul Madani beliau menggunakan definisi kemampuan untuk bicara kepada orang lain melalui pernyataan-pernyataan yang sangat baik dalam meyakinkan tentang setiap hal yang mungkin disukai atau dihindari. Praktisi yang berbudi luhur dari kemampuan ini menggunakannya untuk hal-hal yang baik, sedangkan mereka yang licik menggunakannya untuk hal-hal yang jahat. Jadi berarti mirip dengan kemarin ya kita ketemu Quintilianus yang bilang ya kuncinya di orangnya. Betapapun retorika itu alatnya. Kalau orangnya baik, dengan alat retorika, ya retorika tadi jadi jembatannya kebaikan. Kalau orangnya jahat, pinter retorika, ya retorikanya jadi alat untuk kejahatan. Jadi itulah kadang-kadang kita sering terjebak, tertipu dengan retorika yang tinggi padahal isinya negatif. Nah, itu kecanggihannya retorika. Padahal ini negatif loh ya, tapi kok disampaikan secara luar biasa positif. Itu yang bisa begitu retorika. Jadi maka penting kalau di Plato disebutkan ya kalau begitu retorika ini penting kita kuasai karena dia ini alat yang bisa jadi jembatannya kebijaksanaan meskipun oleh orang sofis pada zamannya Plato dipakai untuk jembatannya keburukan. Apalagi orang buruk yang tidak sadar kalau dia buruk. Oh, itu lebih bahaya lagi karena dia mesti mati-matian menggunakan retorikanya untuk membela kebenarannya. Setiap orang merasa sebenarnya diam-diam bahwa aku itu benar, aku itu baik. Jarang orang itu yang terang-terangan secara sadar ngaku bahwa saya itu tidak baik, saya itu tidak benar. Kalau ada orang ngomong begitu, itu biasanya belakangnya dikasih tapi. Ya, saya memang bukan orang baik, Pak, tapi mesti ada itunya. Jarang orang ngaku secara murni bahwa saya itu memang banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak dosanya. Kalian selalu ngambil tapi. Itu biasanya dipakai untuk menyebut ciri-ciri bahwa sebenarnya hampir semua orang itu punya watak egois. Akulah yang paling baik, akulah yang paling benar, akulah yang paling penting. Dan itu kan kelihatan hari ini di mana-mana, apalagi era-era menjelang bulan depan tanggal 14 itu. Oh, semuanya mengklaim dirinya. Ya enggak apa-apa. Saatnya kita gembira berpesta. Meskipun harus ngerti hakikinya seperti apa. Persis seperti sepak bola itu. Menurut kalian sepak bola itu kesehatan ataukah permainan saja? Ataukah pertandingan? Ataukah apa? Komoditas ekonomi? Ataukah apa? Ini kan ada banyak aspeknya.
Kalian harus bisa menempatkan aspek-aspek ini secara pas. Ini konteksnya apa? Ini siaknya apa? Kita membahas ini dari perspektif mana? Sudut pandang apa? Harus pas. Karena begitu meleset, ya kayak misalnya sepak bola, sudah berjuang mati-matian, itu permainan saja kok. Itu kan cuma olahraga, kalah berapapun tidak apa-apa, yang penting sehat misalnya. Sehat gimana, kakinya sampai patah, sampai jungkir balik gitu misalnya. Tapi kan memang ada unsur sehatnya, ada unsur permainannya, ada unsur pertandingannya, ada unsur komoditasnya. Nah, mungkin ya bulan depan pemilu itu mungkin juga gitu kan, kita menyebutnya pesta. Ada yang bilang itu hakiki untuk hidup bernegara, itu demokrasi, itu ada banyak aspeknya. Pinter-pinter kita menemukan makna dan konteksnya. Di situ baru terus kita bisa diskusi. Karena kadang orang campur, cara memahaminya jadi satu. Ada yang bilang, alah wong ini kan pesta demokrasi Pak. Yang namanya pesta ya seneng-seneng saja lah Pak, kita ngopi-ngopi, minum-minum. Nanti ada yang bilang, enggak ya ini tidak hanya sekedar pesta-pesta, ini nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Anda Pak itu kan hanya pertandingan saja. Saya tidak mau ikut-ikut, saya di pinggir saja. Nanti ada yang bilang, enggak loh, setiap orang harus punya kepedulian dong terhadap bangsa dan negaranya dan lain sebagainya. Maka penting teman-teman nanti cara berpikirnya lebih tertata lagi biar tidak tertipu tadi, apalagi tertipu oleh retorika-retorika, oleh kemasan-kemasan. Baik, jadi ini definisinya retorika kalau menurut Al-Farabi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.